Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Datang lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Adik-adik gimana keadaannya di rumah? Pasti adik-adik tetap sehat dan tetap semangat. Oke, Kak Mary, Kak Vina, dan Kak Bagas mengajak adik-adik tetap semangat mengikuti IMPA di minggu ini. Adik-adik, sekarang kita mau saat teduh. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik tetap berdiri dan kita akan bernyanyi Mars Palkat PA GPIB. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Hai adik-adik, sekarang masih tetap berdiri karena kita mau menyanyikan Kidung Ceria 262. Apabila kita sukacita dengan gerakannya Kak Vina, Iya Kak Mary. nanti dinyanyikan secara 2 kali dan temponya tetap itu. Jadi enggak cepet atau Nggak lambat juga adik-adik. oke. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik tetap berdiri karena kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah IMPA hari ini, berkatilah kami dan juga berkatilah kakak-kakak layan yang akan bercerita. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, adik-adik kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Kita tetap berdiri dan kita nyanyi 2 kali adik-adik pakai gerakannya. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih
sekali lagi ya. Iya Kak. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Oke adik-adik silakan duduk. Adik-adik kita membaca Mazmur. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Adik-adik pembacaan Mazmur minggu ini terambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 6. Kavina ulangi nih adik-adik. Mazmur 147 ayat 1 sampai 6. Cara bacanya Kavina akan membaca ayat yang tercetak keluar dan adik-adik akan membaca ayat yang tercetak ke dalam dibantu oleh Kameria. Oke, mari bermazmur. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah. Kita itu baik, Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka Ia menentukan jumlah bintang-bintang. dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Oke, demikian pembacaan Mazmur. Syukur kepada Tuhan. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita, marilah kita menyanyikan Yang Jagaku Selalu dari Kidung Ceria 36 dengan gerakan, dan kita nyanyikan 2 kali bait yang pertama saja ya. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Sekali lagi. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Adik-adik, sebelum kita akan pisah kelas, Kavina mengajak adik-adik kita melihat pengumuman minggu ini dulu yuk. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua,
kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengar cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bangun pagi mengikuti IMPA. Tuhan, kiranya berkati kami agar kami mau duduk manis mendengarkan cerita Alkitab. Berkati ibadah kami dari awal hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Adik-adik, Kamita punya gambar nih. Kita lihat yuk. Ini adalah gambar padang gurun. Adik-adik lihat deh, ada apa aja sih di padang gurun ini? Ada pasir. Coba tunjuk pasirnya. Iya benar. Lalu ada air nggak ya? Tidak ada adik-adik. Kalau pohon ada nggak ya? Tidak ada juga. Nah, Kamita juga ada satu gambar lagi nih. Ini adalah gambar taman bunga. Ada apa aja sih di taman bunga ini? Ada bunga. Coba tunjuk bunganya. Iya benar. Lalu ada apa lagi? Ada pohon. Coba tunjuk pohonnya. Iya benar. Adik-adik lebih suka gambar yang mana nih? Yang padang gurun atau yang taman bunga? Tunjuk ya gambar mana yang adik-adik suka. Kalau Kamita lebih suka gambar yang taman bunga karena indah dan banyak bunga. Nah adik-adik, dari pembacaan Alkitab hari ini kita mau dikasih tahu nih kalau Tuhan Yesus sangat hebat. Tuhan bisa membuat padang gurun yang tidak ada air, tidak ada bunga, menjadi ada air dan ada banyak bunga. Jadi nggak cuma ada pasir aja.
Tuhan itu sangat hebat adik-adik, karena bisa membuat keadaan yang tidak baik menjadi baik. Nah adik-adik, kalau kita dekat sama Tuhan Yesus, mau rajin berdoa, mau ikut impa, dan mau mendengar cerita Alkitab, Tuhan akan memberkati kita dengan hal yang baik-baik. Contohnya, Tuhan bisa sembuhin kita kalau kita sakit. Tuhan juga bisa menolong kita kalau kita takut. Hebat kan Tuhan Yesus? Nah, jadi adik-adik harus semangat karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat hebat dan sangat baik. Tuhan juga mau membuat kita senang. Kalau adik-adik setuju Tuhan itu sangat hebat dan sangat baik, angkat 2 jempolnya ya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kasya harap adik-adik dalam keadaan sehat dan juga penuh dengan sukacita. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita. Namun sebelumnya, mari yuk kita sikap doa. Kasya ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan anugerah yang boleh Engkau berikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca tentang berita kebenaran firman-Mu serta mendengarkan cerita. Tuhan Yesus memberkati kami agar kami boleh duduk tenang menjadi anak yang baik dan mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita baca Alkitab bersama-sama. Pembacaan kita di hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Adik-adik, sekarang Kak Isya punya 2 gambar.
Gambar yang pertama adalah padang pasir. Adik-adik bisa lihat semuanya pasir, tidak ada yang lain. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Wah, indah ya adik-adik. Ada tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, ada air, dan juga ada banyak bunga. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini, kita membaca bahwa Tuhan berkuasa mengubah situasi yang kurang baik menjadi baik. Tuhan ingin menyelamatkan umat-Nya dengan mengembalikan mereka dari pembuangan di Babel kembali ke Israel. Adik-adik sekalian, janji Tuhan tersebut digambarkan seperti suatu padang gurun yang kering dan akan disegarkan dengan adanya mata air dan diubah menjadi daerah yang subur, bahkan dipenuhi dengan banyak bunga. Sama berarti ya dengan gambar yang kita lihat di awal. Nah, adik-adik, sekarang coba adik-adik ingat, pernah nggak ya adik-adik berada dalam kondisi yang kurang baik dan juga kondisi yang baik? Contohnya nih adik-adik, dalam kondisi yang kurang baik, seperti adik-adik terjatuh saat bermain, atau berantem dengan teman, dengan kakak, dengan adik, atau saat adik-adik sakit, dan juga saat takut pergi ke dokter. Dan untuk situasi yang baik yang mungkin pernah adik-adik alami, contohnya saat adik-adik bergembira, bermain dengan teman, dengan kakak, dengan adik di rumah, atau saat adik-adik mendapat nilai bagus di sekolah, atau saat adik-adik mendapat piala saat mengikut lomba, dan juga saat adik-adik senang mendengar cerita di sekolah minggu. Seperti janji Tuhan untuk umat-Nya, maka Tuhan juga akan menjaga dan melindungi kita semua di saat situasi yang kurang baik maupun di saat situasi yang baik adik-adik. Oleh sebab itu, kita harus berterima kasih dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, berikut adalah cerita kita di hari ini. Kaisya harap adik-adik bisa mendengarkannya dengan baik. Dan ingat selalu bahwa Tuhan Yesus akan menjaga adik-adik dalam keadaan apapun. Jadi, jangan lupa berterima kasih dan juga selalu berdoa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Nah adik-adik, hari ini Kak Andri mau cerita loh. Nah sebelum Kak Andri mau cerita, Kak Andri mau baca Alkitab dulu loh. Nah sebelum baca Alkitab, kita doa dulu yuk. Yuk sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami ingin membaca firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya ini doa-Mu dalam nama Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, saatnya kita ingin membaca Alkitab ya adik-adik. Nah, bacaan kita hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yuk kita cari adik-adik. Sudah nemu adik-adik? Nah, Kak Andri baca, adik-adik di rumah ikutin Kak Andri ya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar
ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak, Karmel, dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Hari ini Kak Andri mau cerita tentang situasi yang baik dan tidak baik yang dialami oleh umat Israel. Jadi adik-adik, umat Israel diberitahu oleh Nabi Yesaya akan berada dalam situasi yang tidak baik, yaitu ditaklukkan oleh kerajaan Babel, dan umat Israel akan diangkut ke pembuangan di negeri orang. Aduh, kasihan ya mereka ya adik-adik. Namun Tuhan ingin menyelamatkan umatnya dengan memulangkan mereka dari pembuangan di Babel kembali ke Israel. Tuhan ingin mengubah situasi yang tidak baik menjadi situasi yang baik. Janji Tuhan tersebut digambarkan seperti suatu padang gurun yang kering akan disegarkan dengan adanya mata air dan diubah menjadi daerah yang subur, bahkan dipenuhi bunga mawar. Digambarkan juga bahwa Tuhan akan membuat orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu baik. Ia tidak ingin kamu mengalami hal-hal yang tidak baik. Kalaupun kamu berhadapan dengan keadaan yang tidak baik, Tuhan akan merancangkan yang baik agar kamu mampu menghadapinya, bahkan mendapatkan pertolongan. Oleh sebab itu, dalam segala situasi, jangan sampai lupa untuk selalu berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bahkan, jangan hanya berharap Tuhan mengubah situasi yang tidak baik yang kamu hadapi, namun kamu juga harus berupaya untuk melakukan sesuatu untuk mengubah situasi yang tidak baik di sekitarmu menjadi situasi yang baik ya adik-adik. Nah, Kak Andri juga mau ingatkan sama adik-adik dengan keadaan kita saat ini. Saat ini kita kan lagi dilanda
COVID-19 ya adik-adik. Nah, pastikan ini keadaan yang tidak baik-baik sama kita kan. Tapi jangan sampai kita sedih ya adik-adik. Ingat di situasi COVID saat ini ada hal yang baik juga kok adik-adik. Hal yang baiknya adalah kita bisa selalu berkumpul sama keluarga di rumah adik-adik. Nah, yang kedua, kita bisa baca firman Tuhan bersama-sama dengan mama, papa, adik, oma, opa. Nah, kita juga bisa bermain bersama kakak dan adik. Nah, jadi adik-adik tetap selalu semangat dan tetap selalu bersyukur ya adik-adik. Nah, adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Nah, Kak Andri berharap adik-adik tetap semangat ya dan selalu bersyukur dalam situasi saat ini adik-adik. Tetap selalu andalkan Tuhan dengan berdoa ya adik-adik. Dan tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Untuk itu, yuk kita membuat aktivitas yang berkaitan dengan Natal selama 3 minggu. Yaitu tanggal 13 Desember, tanggal 20 Desember, dan tanggal 27 Desember. Yuk kita lihat aktivitas minggu ini. Ya adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas berikut. Untuk bahan-bahannya adalah 4 lembar kertas origami warna apa saja. Nah, untuk hari ini Kang Gita ingin membuat dengan warna merah dan warna biru. Setelah kertas origami, Kang Gita juga membutuhkan 1 buah double tip. Jika adik-adik di rumah tidak ada double tip, adik-adik dapat menggunakan lem yang ada di rumah. Nah, kalau adik-adik ada yang bertanya, kenapa sih Kak kita harus pakai 2 lembar kertas? Jawabannya adalah karena untuk membuat 1 lingkaran seperti ini, kita membutuhkan kedua lembar kertas origami tersebut. Sekarang, ikutin Kang Gita yuk cara buatnya. Ya, jika sudah semua bagian kertas terlipat, sekarang kita akan melipat menjadi 2 bagian. Seperti ini ya adik-adik. Setelah terlipat menjadi 2, kita akan mengeratkan bagian yang satu dengan bagian yang lain menggunakan double tip atau lem yang ada di rumah adik-adik.
Setelah kertas pertama selesai, sekarang kita lanjutkan ke kertas berikutnya dengan cara sama seperti yang kertas pertama. Oke adik-adik, setelah kedua kertasnya selesai dilipat, kita akan menggabungkan kedua kertas tersebut menggunakan lem atau double tip yang tadi kita gunakan. Ikutin Kang Gita lagi ya. Nah adik-adik, yang warna merah sudah selesai nih. Sekarang Kang Gita mau buat yang warna satunya ya, yaitu yang warna biru. Cara membuatnya masih sama dengan membuat yang kertas warna merah. Adik-adik, aktivitas Kang Gita sudah selesai. Gimana? Bikinnya gampang kan? Jika adik-adik merasa kesulitan, adik-adik boleh banget kok minta bantuan sama mama dan papa. Demikian aktivitas hari ini. Nah, adik-adik, aktivitas yang sudah adik-adik buat, tolong disimpan ya. Minta bantuan papa dan mama untuk menyimpannya. Karena nantinya semua aktivitas yang sudah adik-adik lakukan selama 3 minggu ini akan dikumpulkan oleh Kakak Layan. Supaya Kakak Layan bisa mengumpulkannya, adik-adik bisa mengisi link Google Form yang ada di description box di bawah ini. Minta bantuan papa dan mama ya. Demikian aktivitas kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan,
berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan, pakailah segenap TNI, Polri di negara ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan menyertai bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman yang secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, Opa, Om, Tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum, agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon, bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19, berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka juga hati yang tulus, mau berjuang dan juga kesehatan,
keselamatan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Marilah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Ulangi apa yang kami katakan ya. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita minggu ini. Sebelum kita berdoa penutup, Kak Vina mengajak adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria 17 dengan judul Burung Pipit yang Kecil. Kita nyanyi bait yang pertama dan bait yang kedua. Adik-adik pakai gerakannya ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Oke adik-adik, impak kita minggu ini sudah selesai dan Kak Vina mengajak adik-adik kita mau berdoa penutup.
kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa. Tuhan sudah berkati kami dari awal hingga akhir dalam mengikuti IMPA kami ya Tuhan. Berkatilah IMPA kami ya Bapa, berkati juga cerita-cerita tentang firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Layan, itu menjadi berkat dan menjadi rema bagi kehidupan kami ya Bapa. Tuhan berkati kami selalu bersama keluarga kami, tetap menjaga kami dalam kesehatan kami ya Tuhan. Berkatilah supaya minggu depan kami bisa mengikuti IMPA lagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, IMPA online hari ini sudah selesai. Kak Mary dan Kak Vina mau mengingatkan adik-adik untuk rajin cuci tangan, gunakan masker, tetap bersemangat dan bersukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di IMPA